kan orang suka nanya sebenarnya apa sih arti nama Depok gitu. Ada yang bilang singkatan dari DRT DRT Protestan Organisasi Kristenan gitu. Ada juga perkumpulan namanya The Dodol. Karena dulu Depok itu penghasil dodol yang terbaik. Dodol gula itu. Nah itu. Nah Depok sendiri tuh artinya sebenarnya jadi kita nggak berjalan, kita mengalami involusi Depok artinya. Dia maju ke depan tapi nggak berkualitas. Kita ngomong soal Depok. Depok. Nah, kenapa lo milih Depok, Beji, dan apa sih menariknya Depok dalam kacamata sejarah? Kita belajar sejarah dari Bang JJ. Atau baca sejarah dari Bang JJ. Gue sebenarnya jatuh cinta sama Depok karena gue kuliah di UI ya. Jadi begitu gue kuliah di UI dan mulai Lo orang Tamburan tadi ya? Enggak, gue orang Palmerah ya, orang Tanjung Duren gitu. Tetangga Iya, kita. tetangga kita. Tanjung Duren ya? Iya. Okay. So, jadi begitu gue mandi itu, gue ngerasain lo kok airnya enak ya gitu. Gue mandi lagi, lo kok tambah enak gitu. Depok itu? Iya, Depok itu. Lo mandi di kampus? Maksudnya bukan di kos-kosan gitu. Kos-kos, jadi dan mungkin juga ketemu komunitas Betawi yang jadi korban penggusuran, mereka akhirnya pindah ke Depok. Urbanisasi kota lah ya. Dan kayak nggak pergi ke nggak keluar rumah, gue masih di halaman rumah gue gitu di antara komunitas Betawi itu. Tapi lama-lama karena gue belajar sejarah, kemudian gue juga berusaha tahu Depok ini masa lalunya kayak apa sih gitu. Oh ternyata tempat gue kuliah yang namanya UI itu menjadi salah satu pemicu perubahan besar di Depok begitu. Kalau nggak ada UI mungkin Depok itu nggak akan menemukan, maksud gue, yang identik dengan apa yang menjadi arus besar sejarah Depok. Depok itu kan orang suka nanya sebenarnya apa sih arti nama Depok gitu. Ada yang bilang singkatan dari DRT DRT Protestan Organisasi Kristenan gitu. Oh enggak, itu keliru. Itu salah satu organisasi orang-orang Depok yang ketika nasionalisasi memilih Belanda kemudian bikin organisasi di Belanda. Namanya Depok. Itu salah satu. Ada juga perkumpulan namanya The Dodol. Karena dulu Depok itu penghasil dodol yang terbaik. Dodol gula itu? Iya. Dulu penghasil dodol terbaik. Mungkin karena Castellane itu orang yang sering dibicarakan dan selalu diidentifikasi sebagai pembangun kota Depok itu punya budak kan banyak kan selain dari Makassar orang Bali. Nah orang Bali itu yang memperkenalkan dodol ini. Mungkin turun-temurun mereka jadi pembuat dodol yang baik bersama Iwel gitu yang pakai apa tuh Wijen itu. Nah itu. Nah Depok sendiri tuh artinya sebenarnya tempat bermenung begitu. Padepokan ya gitu. Iya kan karena itu banyak karena itu banyak tempat kan di Indonesia pakai nama Depok. Di mana Sleman. di Sleman ada Depok, Jogja, di Lampung ada Depok, di Semarang ada Depok. Yang semuanya mengacu kepada arti yang sama, berpikir, merenung begitu. Dan menurut gue juga menarik karena itu berkaitan dengan sejarah Castellane. Castellane ini figur yang unik ya karena dia pergi ikut menjadi bagian dari pegawai VOC company. Dia bawa mimpi dan janji dari VOC bahwa kita pergi ke timur, kita itu mau memberadabkan, mau melakukan sivilisasi gitu loh. Iya, jadi dia ikut lah. Tapi begitu dia sampai di sini dia lihat praktek yang bertolak belakang. Beban lah nih hatinya ya kan, menanggung kekecewaan yang luar biasa karena mimpinya dipatahkan begitu. Lalu dia jabatannya terus naik, tapi juga beban hatinya tuh makin naik, makin tereskalasi begitu. Sampai kemudian dia sebagai pedagang overcommand, pedagang besar begitu ya di tingkat VOC, dia pergi ke Serengseng, beli tempat di Serengseng dan menulis satu buku yang isinya kritik terhadap VOC. Karena pengalaman dia melihat realita praktek dari VOC ini yang bertolak belakang dengan gagasan membangun manusia begitu loh, membuat orang menjadi di bawah Aufklärung dari atau Renaissance dari Injil begitu. Nggak seperti itu kenyataan. Jadi dia tulislah banyak protes bahwa yang harus kita ciptakan bukan komunitas koloni seperti ini yang justru uncivilized begitu, membuat orang berada di kasta yang lebih rendah begitu. Tapi
kritiknya ini diabaikan sama VOC, ya kan? Nah, si Castellan kemudian cilakannya adalah dia ingin membuktikan komunitas seperti apa yang seharusnya ada, yang harusnya dibangun. Maka dibawalah budak-budaknya, dia beli budak-budak itu dari Makassar, dari Bali begitu, dia beli tanah Depok begitu ya. Kemudian dia mulai membuat contoh satu komunitas dan bagaimana peran orang kulit putih itu untuk melakukan sivilisasi. Dan itu kan menarik, dia orang pertama yang membebaskan budak sebelum ada novel Uncle Tom Cabin, coba. Jadi jauh lebih dulu dari Amerika. Dia orang pertama yang menggagas perlunya hutan kota dan nggak boleh diambil gitu, karena dia lihat bagaimana ada eksploitasi perkebunan gula membuka kawasan Ome London atau luar kota Benteng Batavia, dan hutannya itu habis, dan itu menjadi bencana ekologi. Kemudian dia bilang, wah, kita perlu hutan gitu. Dan tahun 1901 atau 03 itu diresmikan. Diresmikan, dan itu Castellan hidup di abad ke-17, abad ke-18 loh, bayangin. Jadi tahun 1600 akhir sama 1700 awal gitu. Itu kan progres sekali pikiran. Dan lebih menarik lagi, Castellan itu cilakannya dia tuh sering dibayangkan sebagai seorang juru dakwah Kristen, padahal menurut gue ya betul dia itu seorang Kristen, tapi jauh lebih besar lagi ambisi dia sebagai saintis. Jadi dia bersahabat dengan gubernur-gubernur jenderal mantan begitu yang punya gairah untuk menjadi saintis amatir begitu. Iya kan? Nah, itu kan contoh bagaimana dia menulis di serengseng dengan cara yang beradab ya, maksudnya bayangin dia kritik tapi dia menulis gitu loh ya. Mengkritik, menulis, menyampaikannya dengan cara yang paling elegan untuk zamannya, bahkan mungkin sampai hari ini ya, itu cara yang paling tepat, paling beradab, paling lengkap dengan dia menunjukkan argumennya gitu ya. Nah, itu kan mengalirkan sejarah penting bahwa Depok itu benar-benar tempat bermenung, tempat berpikir, bahkan bukan hanya berpikir tapi mencoba dari sebuah studi, dari sebuah exercise atau teori yang menghasilkan teori gitu, kemudian mau diwujudkan, direalisasi gitu. Dari gagasan-gagasan ideal ini ke kenyataan begitu. Itu kan contoh lebih dari sekedar kota yang bermenung, tapi kota yang ingin memindahkan buah renungan itu ke karya, ke bentuk yang nyata. Nah, ini kan penting buat aspirasi dan inspirasi Depok hari ini. Gue bilang, wah keren sekali sejarahnya Depok gitu. Dan lebih menarik lagi, kalau kita lihat Castellan ini juga orang yang menghargai bukan hanya pluralisme ya, bukan hanya multikultural, tapi interkultural gitu. Jadi bukan hanya mosaik-mosaik warna-warni yang dihargai gitu, tapi juga hubungan budaya begitu. Misalnya ada orang bilang, oh dia itu nggak menghargai yang bukan Kristen gitu ya. Tapi jangan lupa loh, ada budak yang disayangi itu agamanya Islam, dan dia nggak minta orang ini pindah dan tetap dikasih bagian yang sama ketika dimerdekakan gitu. Dan buah dari pikiran-pikiran Castellan ini yang menarik menurut saya adalah umur komunitas ya yang dikembangkan oleh Castellan, benihnya itu jauh lebih panjang umurnya dari negara kolonial. Ya Depok kan komunitas pertama yang punya pemerintahan otonomi dengan presiden sendiri kan. Dan baru tahun 49 atau 52 itu baru diambil alih oleh Republik. Jadi bayangin, lebih panjang umurnya dari company. Company kan bubar tahun 1800. Ini komunitas Castellan masih hidup. Sampai 1945. Iya, tahun 1945 masih hidup juga. Nah, penyerahan kedaulatan barulah kemudian. Jadi komunitas yang terpanjang umurnya itu di dalam komunitas dunia kolonial, dari dunia kolonial itu sendiri, dari negara kolonial itu sendiri, dari VOC itu sendiri, ya komunitas Depok Cornelis Castellan. Artinya kita mesti tengok itu, apa yang membuat komunitas ini bisa bertahan dalam periode yang panjang, dan itu sejarah yang dilupakan. Ya, persis. Iya. Bahkan nggak diakui oleh orang Depok. Orang Depok lebih senang memilih ulang tahunnya misalnya pada bulan April yang mengacu kepada mereka pertama jadi kabupaten kota begitu, daripada mereka melihat sejarah yang lebih panjang, lebih jauh ke masa Castellan. Dengan sentimen-sentimen ya tadi kolonial yang cupet, bau kolonial gitu ya. Ini kan bahaya ini, bau kolonial ini. Ya Castellan
Ya, ada Iya, dia baunya orang lah ya. kulit putih, tapi dia mencontohkan bagaimana berusaha keluar dari sistem berpikir orang kulit putih yang Dengan datang untuk meyakinkan kan dia. eksploitasi, Iya. datang dengan perasaan superioritas ras, kelas gitu. Dia berusaha keluar dari situ dan memberikan apa ya? Memberikan contoh peristiwa-peristiwa yang menurut saya sangat penting, yang bahkan menurut saya menjadi sumbangan buat dunia sebelum Amerika membebaskan budak. Castellan lebih dulu. Itu kan sangat inspiratif gitu ya. Yang tiba-tiba kalau hari ini kita melihat Depok begitu seperti jalan di depan, tidak punya prestasi begitu ya, sebagai tempat bermenung, UI jalan sendiri, Depok jalan sendiri, seperti tidak ada koneksi. Mungkin UI sibuk dengan urusan nasional, Depok sibuk dengan urusan Allah Subhanahu wa taala atau apa, kita tidak tahu. Tapi problemnya tidak ada jembatan lagi antara UI dengan Depok. Tapi yang terlebih miris adalah tidak ada jembatan, tidak ada koneksi, tidak ada terowongan antara Depok dengan masa lalunya. Depok tuh kota yang banyak sekali punya situs sejarah, kaya warisan sejarah. Bayangkan kita masuk kota Depok, kampung pertama yang kita temukan tuh namanya Pondok Cina. Pondok Cina ya. Gila kan coba. Sekarang Depok tiba-tiba menjadi kota intoleransi nomor 1 gitu. Nah ini kan artinya kita Kayak mundur melawan dari sejarah masa ya? lalu. Iya, Iya. yang dulu Lupa kita Bapak. masuk, begitu masuk ada apa? Pondok Cina. Pondok Cina. Di Pondok Cina itu ada sekolahan yang dibangun pas Republik berdiri, tahun 46. Artinya begitu kita merdeka, ingin ada. memulihkan diri. Di jantung terdepan dibikin sekolah negeri, walaupun di dalam sudah ada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari sejarah Castellan ya di dalam Depok. Tapi di Pondok Cina ada sekolahnya mau digusur, diganti Kemarin jadi ya. masjid. Coba bayangin. Nah ini kan Lupa sejarah. masalah-masalah yang menurut saya keterlaluan gitu loh. Bukan hanya lupa sejarah menurut saya, tapi keterlaluan tidak menghargai warisan sejarah berupa pikiran-pikiran yang bisa menjadi guide kita ke masa depan. Guide orang Depok, pemerintah Depok ke masa depan. Kan hidup memang dijalani ke depan ya, tapi kan dipahami ke belakang. Karena depan itu kan negeri tanpa peta kan. Jadi kita mencari petanya di mana? Ya di masa lalu. Kita Sayangnya mesti- kita tidak teliti Nah. dan tidak melakukan upaya yang serius untuk melewat ke belakang. Iya, ya malu belajar dari sejarah atau mungkin nggak tahu bahwa sejarah bisa memberi pelajaran. Ya kalau kayak begitu ya kita bisa lebih bodoh dari keledai. Keledai aja kan nggak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Kita bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Karena kita Dasar nggak manusia. belajar. Mingke. Lebih kecil. Tapi dalam konteks yang sekarang modern ya, Depok kan seringkali jadi olok-olok loh Mbak ya. Kan disebut lah, Depok lah segala macam pasti Depok lah gitu. Iya. Padahal kalau kita tengok lagi sejarah yang Castellan tadi, 1700-an kan, 1600 itu sudah sangat maju ya. Iya. Soal dia melawan kolonialisme yang dalam pikiran ternyata faktanya berbeda. Dia mewujudkan impian tentang komunitas dibangun sendiri. Itu kan sesuatu yang beyond kalau kita lihat di eranya. Iya. Kenapa itu nggak berlanjut ke sekarang ya? Ya itu kadang di situ saya merasa sedih. Ya maksudnya itu kan modal ya, modal kultural ya. Modal kultural itu sangat penting ya apalagi setelah tahun 2002 kan ada Undang-Undang Sisdiknas. Undang-undang ini sendiri menitahkan tentang perlunya muatan lokal. Nah ini kan menjadi ruang sebenarnya untuk memasukkan sejarah Depok yang luar biasa ini gitu. Tapi persoalan besarnya itu tidak ada ruangnya. Depok punya kesibukan sendiri yang kita nggak tahu kesibukannya itu apa. Tapi juga ironi karena begitu saya lihat lambang kota Depok itu kan buku sama pena. Artinya kan Depok menyadari bahwa dia punya tradisi masa lalu buku dan pena. Artinya kota yang menghargai perenungan seorang pembelajar gitu. Catatan dari masa lalu kayak gitu. Tapi kenyataannya ya itu tinggal lambang aja. Tidak menjadikan, dia dihormati di tiap kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan, Tapi tidak dipahami. kantor wali kota. Ya itu tinggal benda aja yang tidak punya suara apapun. Nah, saya nggak ngerti kemana suara ini pergi. Suara dari buku dan pena ini pergi. Yang jelas hari ini kalau kita ngomong buku dan pena, catatan dari kota Depok ya babi ngepet, ayah ojak begitu kan, atau
atau perkelahian pelajar kayak gitu, atau makan dengan tangan kanan, atau Pak Wali Kota yang nyanyi di lampu merah, padahal Depok menghadapi problem kota dengan penduduk hampir 2 juta, bahkan 2,5 juta, tidak punya sistem transportasi, kemacetan udah sampai ngunci begitu ya. Dijawab persoalan ini dengan nyanyi di lampu merah begitu. Jadi banyak hal-hal yang ajaib, yang tadi lo bilang ajaib gitu. Dan menurut saya ini bukan ajaib sih, ada sesuatu yang dibuat gaib, yaitu warisan dari masa lalu yang bisa jadi inspirasi. Bahwa, dan itu tidak dibangun, iya, tidak dihidupkan, tidak tidak dipermenungi lagi. Tidak jadi bahan renungan karena digaibkan itu. Depok kan tadi ada beberapa. Menurut penelitian atau sejarah, Depok mana yang lebih dulu? Depok sini, Depok di Sleman, Depok di Semarang, atau Depok yang di Lampung? Kayaknya itu warisan dari masa lalu ya. Ini nama Depok yang tua begitu. Nama yang digunakan dari sebelum kolonial ya. Karena begitu dibeli juga namanya itu sudah Depok begitu. Dan kita harus ingat juga bahwa Depok itu kan menjadi bagian wilayah yang secara geografis dia dibelah oleh Ciliwung, ya kan? Dan Ciliwung ini menjadi sarana transportasi yang sifatnya hubungan mondial, ekonomi jalur rempah. Di pedalaman itu ada kerajaan Sunda yang sumber penghasilan utamanya di buru dunia, namanya lada. Iya. Nah, Depok salah satu tempat yang menjadi kawasan transit kan. Makanya ada tempat pondok Cina, pedagang-pedagang Cina itu berhenti di situ. Dan menurut Pak Heuken tuh salah satu rumah tertua di Indonesia ya. Karena dia berada di tepian Ciliwung. Kalau kita pergi ke rumah pondok Cina itu ada di tepian Ciliwung dan bisa menggambarkan langsung itu sejarah bahwa Castellane beli sama pemilik tanahnya, Tiong Tongko itu, tanah Depok itu. Tapi itu juga menjelaskan keluarga kawasan ini, Pondok Cina, kawasan yang bukan hanya jadi karena ada Castellane, tapi sebelum ada Castellane itu dia sudah jadi sebagai bagian dari ekonomi jalur rempah ke pedalaman ke kerajaan Sunda yang digambarkan oleh catatan-catatan Portugis begitu untuk mencari lada, karena lada terbaik ya memang ada di pedalaman kerajaan Sunda. Jadi ada lapis-lapis sejarah yang kaya, bukan hanya lapis Castellane tapi ada lapis pra Castellane dan pra kolonial, dan itu menyangkut sejarah yang sekarang lagi dirayakan yang namanya jalur rempah. Nah, Depok ada di situ, itu juga tidak menjadi perayaan, dan rumah pondok Cina kan sekarang hilang. Masih ada tapi menjadi korban vandalisme. Tidak dirawat sebagai ingatan sejarah yang bisa membangkitkan ya itulah, semangat atau Depok tuh ya kota yang kaya bangunan sejarah, tapi penduduknya hampir 2 juta, 2,5 juta, tapi nggak punya museum. Bayangin coba. Nggak punya situs cagar budaya yang dirawat, dirayakan, nggak harus dipindahkan barangnya dari museum, tapi situs-situs itu dirawat, dirayakan, dinarasikan. Nggak ada itu. Nggak ada. Depok tuh baru punya tim ahli cagar budaya setelah masyarakat demo untuk menyelamatkan Rumah Cimanggis, salah satu poros perkembangan kota Depok lagi, di pinggir jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels, warisan Gubernur Jenderal Panderpara. Jadi masyarakat demo menuntut rumah itu diselamatkan, tapi sekarang rumah itu juga nggak jelas ada di kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia, tapi apakah bisa diakses oleh publik untuk merayakan itu? Nah, itu juga pertanyaan. Tapi Depok sendiri setelah Rumah Cimanggis nggak melakukan apa-apa terhadap banyak situs perawatan, perayaan. Tapi saya bisa bayangkan sih, mungkin energinya memang saat ini nggak di sana, di tempat yang lain. Juga ada masalah anggaran gitu ya. Tapi menurut saya itu sebenarnya bukan harusnya masalah ya. Harusnya punya kampus yang besar dan memiliki jantung di sini. Itu kan logikanya, dia kan yang merawat lingkungannya di sini. Itu kayak wilayah yang terpisah ya. Dia tinggal di Depok, tapi kayak bukan orang Depok dan kadang-kadang nggak ngaku sebagai orang Depok juga. Ya itu namanya dormitory town. Jadi tempat hanya tidur, mandi, dan pergi kerja aja gitu. Jadi Depok tuh hanya numpang tidur lah gitu. Tapi itu juga menurut saya problematik ya. Bukan mereka nggak bisa diajak untuk bicara, tapi juga menurut saya memang ada keengganan pemerintah Depok sendiri
menganggap orang-orang ini kan banyak intelektual akademisi yang tinggal di Depok itu kan harusnya digandeng lah, atau diajak digandeng bareng. dan menjadi sumber pengetahuan untuk mendulang gagasan, mendulang Melihat ke depan. ide gitu ya, apa yang bisa dilakukan gitu. Tapi duitnya segini gitu. Nah, itu kan juga menurut saya bukan gak ada jalan keluarnya gitu. Bahkan PKS kan menang terus ya di Jakarta, harusnya kan sebagai bagian dari kawasan dunia Betawi, dan Jakarta juga punya dana dan bagian dari dunia Betawi, itu kan bisa dibicarakan, apalagi partainya menang terus-menerus. Menang di Jakarta terus, menang di Depok terus. Nah, cuma tidak ada jembatan sekali lagi karena nggak ada pikiran, Nggak ada gagasan. nggak ada gagasan. Melihat ke masa lalu untuk Harusnya kalau melihat ke menatap masa depan. lalu kan bisa itu, ya kan, dengan masa lalu yang begitu hebat. Misalnya Depok ya, yang menarik kan Depok kota yang kaya dengan situ ya, Situ, danau-danau begitu ya. Punya 31 setu, tapi problemnya yang selamat cuma 20. Dan 80-90% rusak, tercemar, mengalami penyusutan, sedimentasi begitu, Tertutup. nggak diurus ya. Dan itu kan harusnya bisa menjadi tawaran buat Jakarta sebagai tempat retensi air. Jadi Jakarta nggak harus terancam kalau banjir Depok kiriman dari dirawat Bogor dengan baik gitu. Kalau misalnya situ-situnya. setu-setu itu dirawat, dia bisa menjadi embung yang dibilang Pak Jokowi gitu. Kalau itu dihidupkan kembali, dia juga bisa menjadi wisata alternatif daripada orang lihat gunung, ayo lihat air. Di Depok banyak gitu. Nah, ironi yang lainnya Depok nggak punya hutan kota lagi. Dulu di zaman Castellane itu, Dibuat. 300 Dan kesadaran 300 itu tahun kan. yang lalu itu kita punya itu hutan kota. Dan tempat riset juga, dan tiap rumah itu punya anggrek merpati sehingga kalau malam itu wangi begitu ya. Sekarang Depok tuh krisis ruang terbuka hijau seperti Jakarta, dan ironinya adalah yaitu di masa lalu kita punya hutan kota. Dan sudah dikonsepkan, Dan sudah bahkan diwujudkan iya. oleh Castellane tadi. Itulah ironinya, jadi kita nggak berjalan, kita mengalami involusi Depok artinya. Dia maju ke depan tapi nggak berkualitas. Makanya lo stay di sini ya, di Beji, di Depok, Iya. untuk membangun jembatan tadi. Bahwa orang bisa nengok lah ke masa lalu untuk dapat inspirasi di masa depan. Lo ngomong Depok bersemangat sekali, sampai keringetan luar biasa. Mungkin karena juga Emosional. bebannya. Sebagai orang Depok. Ya saya makan tisu dulu. Depok kita kunci ya. Nah, kita topik berikutnya sambil JJ ngelap ini. Keringatnya luar biasa ini, emosional keluar. Sebagai warlock. Tapi benar sih, UI dan semua yang ada di situ kayak cuma numpang aja ya. Iya. Kontribusi dan keterlibatan mereka di kawasan kayak nggak kelihatan. Iya, Depok sendiri harus lu tanya ya, dia memberi uang nggak? Ya dia bisa miskin, tapi kan dia bisa memberi sekian gitu untuk UI gitu. Dia ada di wilayah atau UI begitu kaya, dia bisa menyumbang untuk Depok. Right. Nah, gua rasa ini problemnya ya ke komunikasi, nggak ada yang punya cukup keberanian dan kemampuan untuk coba dialog dengan UI, atau UI merendah untuk gimana kita benerin ini gitu. Ya, gue nggak tahu bariernya di mana, apa barier politik, barier kultural, atau barier apa, nggak tahu. Atau mungkin perasaan bahwa mereka tidak di Depok. Iya, itu yang gue tebak sih, maksudnya UI sendiri merasa nasional dan internasional, Depok itu terlalu kecil gitu. Depok tuh seperti kampung gitu ya, yang Kalau dia mengidentikan dengan Depok, dia akan terkungkung di situ perasaannya. Iya, kan kita kalau lihat UI gitu ya, secara desain, secara apa, itu berbeda dengan Depok yang awut-awutan, semrawut. Apalagi kalau kita pergi ke masuk kotanya gitu, terus keluar batas antara urban dan suburban, itu kayak nggak tercermin gitu keberadaan UI gitu, dengan problem-problemnya, dengan keajaiban-keajaibannya gitu. Itu seperti nggak tercermin. Tapi juga persoalannya sebenarnya bukan hanya persoalan Depok ya. Banyak tempat dengan UGM, dengan Undip, kampus-kampus ya yang ada di sekitar itu. Kayak gue, nggak nyambung atau tidak menjadi nggak bagian dari menjadikan komunitas. misalnya lokalnya itu kawasan eksperimen mereka terhadap pengetahuan. Dan menurut gue justru di situ pentingnya Castellane. Castellane kan mewujudkan, dia di mana dia belajar, di situ dia wujudkan coba komunitasnya itu, gagasannya itu. Nah itu kan UI juga harus belajar menurut gue dari Ini kayak pepatah itu kan, di mana
bumi dipijak, Nah, iya. di situ langit dijunjung. Betul. Ini kayak dia memijak buminya, tapi langitnya langit beda. Iya. Bisa jadi begitu. Iya. Menyedihkan sih. Ya, dengan kesedihan yang sama lo tetap di Depok itu sesuatu yang luar biasa. Lo punya kegigihan yang nggak terbayangkan lah.